Ada anggapan bahwa seseorang yang sering begadang kemudian tidur pada pagi harinya dengan jumlah tidur yang cukup, yaitu sekitar 8 jam, kualitas tidurnya sama dengan orang yang tidur cukup pada malam harinya. Nah, sebenarnya anggapan ini benar atau tidak ya, Dok? Nah, jadi pada semua makhluk hidup ini ada yang namanya adalah circadian rhythm atau ritme sirkadian. Nah, circadian rhythm ini berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh manusia ataupun makhluk hidup tersebut. Jadi dari mulai fungsi untuk pelepasan hormon, kemudian makan, tidur, dan juga fungsi tubuh yang lainnya, ini diatur oleh ritme circadian ini. Dan ritme circadian ini akan terus berulang selama 24 jam. Nah, jadi untuk ritme circadian ini juga berfungsi untuk mengatur pelepasan hormon. Hormon di siang hari akan mengeluarkan namanya adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini akan aktif tergantung dari paparan cahaya, jadi aktifnya adalah siang hari. Nah, hormon kortisol inilah yang membuat kita tetap terjaga, kemudian bisa melakukan aktivitas di siang hari. Nah, sedangkan pada malam hari, circadian rhythm ini akan mengeluarkan namanya adalah hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini fungsinya adalah untuk membuat kita tidur lebih nyenyak pada malam hari, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada keesokan harinya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan orang-orang yang sering begadang, kemudian baru tidur pada pagi hari ataupun pada siang harinya. Meskipun misalnya jumlah jam tidurnya tetap cukup 8 jam, tetapi ini tidak akan sebugar kita jika tidur di malam hari. Karena tadi hormon melatonin ini aktifnya di malam hari, bukan di siang hari. Nah, dan tubuh ini juga sudah diset nih, kalau misalnya siang hari ini seharusnya adalah melakukan aktivitas atau kita tetap terjaga. Nah, jadi sebaiknya sih kalau misalnya tidak perlu-perlu banget atau misalnya pos tidak kepepet, tidak ada tugas atau bahkan misalnya kerjanya tidak di shift malam, nah ini usahakan sebisa mungkin untuk menghindari tidur begadang atau tidur di pagi hari ataupun tidur di siang hari ya. Nah, selain itu juga hormon imunitas dan juga hormon pertumbuhan ini juga akan dilepaskan pada waktu malam hari, pada waktu kita tidur. Jadi kalau misalnya hormon imunitas ataupun pertumbuhan ini tidak akan aktif atau tidak akan mengalami pelepasan di siang hari. Makanya pada siang hari PLS disarankan untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi waktu tidurnya dan juga waktu aktivitasnya tidak kebalik ya, supaya proses pelepasan hormonnya pun tetap berjalan dengan baik. Ada caranya nggak, Dok, untuk mengembalikan si ritme circadian ini? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa PLS lakukan. Yaitu kalau misalnya PLS misalnya memang kebiasaan untuk tidur di pagi hari atau tidur di siang hari, nah ini diusahakan supaya waktunya tetap singkat, jadi jangan terlalu lama, supaya memang di malam harinya adalah waktu PLS untuk bisa tidur lagi. Nah, kemudian juga untuk selanjutnya PLS hindari konsumsi minuman kopi yang mengandung kafein ya, karena kan kafein ini bisa membuat kita tetap terjaga, jadi sebisa mungkin untuk menghindari kopi yang mengandung kafein ini. Kemudian juga PLS diusahakan untuk tidur dengan menggunakan lampu tidur seminimal mungkin supaya PLS juga bisa tidur dengan baik, kemudian juga dengan nyaman ya. Kemudian juga diusahakan dan disarankan untuk berolahraga pada pagi hari supaya pada malam hari tubuh terasa lelah sehingga lebih mudah untuk memasuki waktu tidur. Nah, mungkin itu sekian dari tips yang bisa PLS lakukan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya tidak kepepet atau tidak ada tugas-tugas penting yang memungkinkan PLS untuk tidak begadang, tidak perlu untuk dilakukan ya. Dan usahakan untuk tidur tepat di waktunya. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk bagikan informasi ini kepada teman-teman PLS yang lainnya. Jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Sampai jumpa!